Spin-off desain berlian. Bayu duduk di sebelah Briana. Mau naik gaji atau naik jabatan kilat, enggak? Tanya Bayu. Memang bisa? Tanya Briana. Bisa, dong. Di perusahaan ini selalu ada kompetisi kreasi yang selalu diadakan tiap 1 tahun sekali atau tiap kali ada proyek baru. Jawab Bayu. Wah, keren. Boleh juga, tuh. Ada bocoran, akan ada proyek penting kaum selebritis dan sosialita mancanegara yang sedang mengincar desain-desain unik berlian. Nah, Poly Diamond salah satu cabang usaha Polycorp sudah pasti akan ikut serta. Beber Bayu. Serius? 4 trius. Ini kali kelima para selebritis dan sosialita kelas kakap mancanegara mengadakan event seperti ini dan Poly Diamond pernah 2 kali menang dengan desain original Nyonya Komis, mamanya Pak Albert. Sekarang, Ibu Komisaris sudah sepuh. Beliau ingin mencoba mencari bibit-bibit baru di perusahaan ini yang mampu menesik ukiran berlian yang unik dan luxury. Bukannya ada tim khusus yang ngedesain diamond? Tanya Briana. Bayu menggeleng. Kalau ada event seperti ini, semua karyawan boleh menyumbang ide dan karya. Seperti aku memenangkan event kedua saat memberikan desain mewah buatanku pada Ibu Komis. Makanya aku langsung naik jabatan jadi tangan kanan tim desain, mengalahkan rekan-rekan yang sebelumnya ada di sana. Padahal aku sebelumnya hanya staf admin biasa. Tutur Bayu. Briana termenung. Mupeng pengen ikutan, gak? Tawar Bayu. Karyawan baru beberapa hari masuk kerja memang boleh ikutan? Tanya Briana sangsi. Ya, jangankan karyawan, OB atau satpam kalau punya ide juga ditampung semua. Bonus yang kudapat dulu apa coba? Bayu menaik turunkan kedua alisnya. Apa? 1 unit apartemen lengkap dengan isinya. Itu dari perusahaan. Ada bonus khusus dari Pak Arik, 1 mobil Honda Brio. Aku sih maunya beli Rubicon, tapi Honda Brio pun jadilah. Itu mobil nggak akan pernah aku jual. Kenang-kenangan terindah soalnya. Bayu menaikkan kerah bajunya bangga, tapi tidak berkesan sok angkuh. What? Serius? Bayu mengangguk mantap. 1 desain berlian harganya puluhan miliar. Sedangkan saat itu ada 500 orang sosialita kakap mancanegara yang tergabung dalam satu komunitas yang mengadakan event ini. Apa Poly punya saingan? Tanya Briana. Ada? Dong. Untungnya dari Indonesia cuma 1 saingan berat Poly, yaitu perusahaan Crown Diamond. Nah, Poly pernah kalah 1 kali dari Crown. Kali ini kita harus menang lagi. Konon katanya, member komunitas super high class gabungan beberapa negara itu tiap tahun bertambah anggotanya. Bisa kamu bayangkan keuntungan kita andai bisa memenangkan event itu lagi? Bayu begitu berapi-api. Briana kembali termenung. Dia ingat dengan koleksi berlian miliknya serta semua gambar desain unik hasil karyanya yang dia simpan di bawah tempat tidur. Salah satu motivasi Briana ingin bekerja di perusahaan Poly Corporation adalah karena Poly Diamond. Briana menyukai berlian. Sejak kecil Briana diam-diam selalu memakai berlian milik mamanya saat mamanya tidak ada di rumah. Tidak dipakai kemana-mana, hanya menari di depan cermin dengan memakai berlian mamanya. Lalu karena bosan dengan model berlian yang itu-itu saja, dia mulai menggambar. Menggambar desain berlian sesuai imajinasi kecilnya saat itu. Sepulang kerja Briana cepat-cepat menarik koper kecil di bawah tempat tidurnya. Isi kopernya adalah gambar model berlian hasil karyanya. Elena yang memang masih betah menjadi pengganggu di kamar Briana tampak mengernyit. Kupikir isinya benda berharga, tapi taunya cuma tumpukan kertas, apaan tahu itu? Cebik Elena. Berisik banget sih. Ini lebih dari berharga saat waktunya tiba. Gerutu Briana selonjoran di atas marmer apartemen dan serius memilah dan memilih koleksi designya. Gambar apa itu? Tanya Elena penasaran. Briana tak menjawab, dia tampak sangat fokus. Gambar diamond? Cetus Elena duduk di samping Briana.
Siapa yang gambar? Aku, jawab Brianna. Kenapa manual? Kenapa nggak didesain pakai komputer? Tanya Elena lagi. Ini gambar aku waktu aku masih SD. Masih belum bisa pakai laptop kecuali buat nonton film kartun. Jawab Brianna. Elena terbelalak. Hah? SD kamu bilang? Brianna mengangguk dan tetap fokus pada desain-desain miliknya. Ini saat SMP dan ini saat SMA, kalau sedang gabut ingin pakai berlian, aku cuma bisa gambar. Mama mana bolehin aku pakai berlian ke sekolah? Ucap Brianna. Elena menelan ludah. Brianna kecil dan Brianna remaja yang menggambar ini. Kamu hebat sekali. Puji Elena menangkup kedua pipi Brianna. Ish, apaan sih? Brianna menepis tangan Elena. Sana! Ngapain? Kek! Jangan ganggu aku! Jangan rusuh! Hah? Aku nggak rusuhin kamu. Aku memuji karyamu. Crazy nggak sih? Anak bocil punya ada imajinasinya desain model berlian. Udah bakat mungkin. Sahut Brianna enteng. Jelas ini kamu punya bakat desain. Tukas Elena. Brianna menghela napas. Dia meletakkan semua kertas gambar koleksinya, lalu menceritakan event megah yang akan diikuti oleh Polly Diamond. Kamu harus ikutan, Bri. Ini sih keren banget. Elena tampak terpukau. Tapi kamu harus punya cadangan. Cadangan? Maksudnya? Andai kamu publikasiin 3 model, kamu harus punya 6 cadangan yang lebih bagus dari yang kamu pamerin. Itu harus. Kok gitu? Sudah, ikuti saranku. Pilih beberapa model terbaik lalu klasifikasikan sesuai dengan tingkat kerumitan dan keunikan desainmu. Pamerkan gambar kelas 3 dulu. Kelas 2 dan 1 kamu simpan. Ucap Elena. Brianna menuruti apa yang dikatakan Elena. Jika biasanya kedua gadis muda itu kerap beradu mulut, kali ini mereka tampak kompak. Keduanya sibuk memilah dan memilih desain milik Brianna. Aku bisa modifikasi desainnya saat aku undoing ke aplikasi di komputer. Brianna tampak puas dengan pilihannya dibantu Elena. Kapan eventnya diadakan? Tanya Elena. 10 hari lagi. Ya, semoga kamu menang. Kalau hadiahnya apartemen, kamu bisa bebas tinggal di apartemen baru milikmu. Sahut Elena enteng. Brianna menaikkan sebelah cuping hidungnya pada Elena. Keesokan harinya Dane dan Albert memberikan pernyataan resmi mengenai event megah yang akan diikuti oleh perusahaan mereka. Brianna merasa debur jantungnya terpacu kuat. Impiannya sejak kecil kini bisa terwujud berkat event yang akan dia ikuti. Mana lihat gambar-gambarmu? Bayu tampak antusias. Ini. Brianna memberikan hasil karyanya dengan lugu pada Bayu. Bayu berdecak kagum. Scan dulu terus tinggal kamu edit dan modif pakai aplikasi. Maka Bayu telaten sekali membantu Brianna. Hal itu membuat Albert sangat gerah. Tapi Albert tak bisa apa-apa. Atasan tidak boleh ikut campur mengenai peserta event. Diam-diam Tanya pun melihat kedekatan Bayu dan Brianna serta hasil kreasi Brianna. Anak baru sok mau ikutan event kelas kakap. Iuh. Tanya tak ingin melihat Brianna ikut menjadi peserta pencipta desain berlian mewah kali ini. Terlebih melihat kerja sama Brianna dan Bayu. Tentu saja Tanya tahu siapa Bayu. Seharian Tanya memikirkan cara agar Brianna gagal ikut event. Saat semua orang sudah pulang, Tanya diam-diam menyalakan komputer di meja Brianna. Dasar gadis bodoh. Komputer tidak memakai password, tapi baguslah. Gumam Tanya. Gadis licik itu mengcopi hasil desain milik Brianna dan merencanakan sesuatu yang jahat. 1 jam setelah Tanya pulang, muncul Bayu di meja Brianna dan mengcopi hasil kreasi Brianna lalu menghapus file aslinya. Entah apa maksud Bayu. Spin-off kacau.
Bayu merasa tidak ada orang yang memperhatikannya karena semua orang di ruangan sudah pulang. Spin-off kacau. Bayu merasa tidak ada orang yang memperhatikannya karena semua orang di ruangan sudah pulang. Dia tak tahu ada sepasang mata milik salah satu office boy yang sudah sepuh mengintai Bayu secara sembunyi-sembunyi. Pak Bayu sedang apa di meja dan komputernya karyawan baru Bu Briana? Batin Iwan, office boy yang berusia 55 tahun. Dia sedang berada di ruangan Albert sejak Tanya pun menyalakan komputer Briana. Tadi butanya, sekarang Pak Bayu. Ada apa dengan keduanya? Karena pekerjaannya di ruangan Albert sudah selesai, Iwan pun pulang dan tidak begitu memikirkan Bayu dan Tanya yang bersikap mencurigakan. Bayu sendiri pulang dengan ceria mengendarai Hyundai Brio kebanggaannya. Dia menuju apartemen. Sesaat setelah dia merebahkan tubuh di atas tempat tidur seraya menimang-nimang flash disk berisi hasil karya Briana, ponselnya berbunyi. Kak Bayu! Ibu kritis, Kak! Pekik Maya, adik semata wayangnya mengagetkan Bayu. Kritis? Iya, ibu di rumah sakit sekarang. Please, pulang. Maya, adiknya Bayu yang masih bersekolah di SMU itu terisak. Ibunda Bayu tinggal berdua bersama Maya Nun jauh di kampung sana. Sudah lama Ibunda Bayu menderita sakit paru-paru kronis. Ibu sudah nggak sadar, nggak ngenalin aku dan susah diajak bicara. Aku takut sendirian, takut ibu kenapa-kenapa. Kakak pulang sekarang, ya? Pinta Maya. Bayu tanpa berpikir dua kali segera memasukkan ponsel dan flash disk ke saku celananya. Dia menyambar laptop juga kunci mobil dan detik itu juga segera meluncur ke Sukabumi. Sepanjang perjalanan, Bayu nyaris tidak bisa konsentrasi. Dia mengemudi dengan kecepatan penuh. Padahal sebentar lagi Maya lulus SMU. Bayu berencana memboyong Maya dan ibunya tinggal di Jakarta serta menguliahkan Maya di kota metropolitan. Setibanya di rumah sakit, Bayu seakan hilang kendali karena dia tidak berhasil bertemu dengannya. Ibunda Bayu mengembuskan napas terakhir saat Bayu dalam perjalanan menuju rumah sakit. Maya menangis histeris di pelukan Bayu. Ibunda Bayu dan Maya hanyalah anak tunggal, mereka sudah tidak punya kerabat. Bayu dan Maya dibantu para tetangga sibuk mengurus pemakaman untuk ibunda tercinta hingga Bayu tidak tahu jika dirinya kehilangan ponsel. Rumahnya ramai dengan banyak orang, Bayu tidak standby memegang ponsel, kadang dipinjam tetangga untuk mengurusi perihal pemakaman. Bayu sendiri tak begitu peduli dengan ponselnya yang hilang, dia begitu terpukul mendengar ibunya tiada. Barulah keesokan harinya setelah semua reda dan tenang, Bayu tersadar banyak hal penting yang dia simpan dalam ponselnya. Maya, ponsel kakak beneran hilang? Tanya Bayu. Kemarin setelah kakak telepon atasan kakak mengabarkan ibu meninggal dan izin tidak masuk kerja 2 hari, tetangga pada pinjam buat ngurus pemakaman ibu. Sahut Maya. Bayu menghela napas. Bukan perkara harga ponsel. Tapi di dalamnya banyak hasil karya juga beberapa hal penting lainnya. Ya sudah tak apa-apa. Nanti kakak bisa beli lagi. Ada yang mau kakak hubungi? Pacar misalnya? Tanya Maya lugu. Bayu menggeleng. Kakak tidak punya pacar. Tapi entah kenapa Bayu teringat dengan Briana. Kalau mau menghubungi seseorang, bisa pakai ponselku. Tawar Maya. Iya, gampang. Lagi pula kakak tidak hafal nomor-nomor kontak. Biar nanti kakak beli lagi dan perihal kontak bisa sinkron dengan email. Bayu tak mempermasalahkan lagi ponselnya yang hilang. Dia masih sibuk menerima tamu yang berdatangan serta suasana hatinya yang sedang sangat berduka. Briana bingung karena file hasil renderingnya raib. Mau bertanya pada Bayu, Bayu tak bisa dihubungi bahkan Albert mengumumkan berita duka cita tentang ibunda Bayu. Akhirnya Briana mengerjakan ulang apa yang sudah dia kerjakan dengan telaten. Emang bisa ya file di komputer hilang? Tanya Briana di telepon saat istirahat kantor tiba. Bisalah kalau dihapus. Kenapa menanyakan pertanyaan anak SD?
Tanya Elena. Brianna menggaruk dahinya. Masalahnya aku nggak hapus file itu. Brianna sedikit pusing memikirkan pekerjaan, berkreasi, serta tugas kuliah yang menumpuk. Ya bisa hilang juga kalau orang lain yang hapus. Pertanyaanmu nggak mutu. Decak Elena. Siapa yang hapus ya? Gumam Brianna. Kamu ada masalah apa? File apa yang terhapus? Tanya Elena di seberang telepon. Aku kemarin edit desain berlian, sudah 100% oke karena dibantu Bayu rekan kerjaku. Tapi hari ini filenya hilang. Terdengar suara napas panjang di seberang telepon. Komputermu pakai password, enggak? Tanya Elena. Enggak. Dasar bodoh. Umpat Elena. Kamu kenapa ngatain aku, sih? Aku nggak bodoh, ya? Gerutu Brianna. Ya bodoh lah. Buktinya komputer aja nggak di-password. Sudah tahu dunia kerja itu penuh persaingan. Mau ada event lomba pula. Dumau Elena. Ngomel aja terus orangnya nggak dengerin lagi arisan sama ibu-ibu komplek. Brianna tambah pusing mendengar omelan Elena. Tinggal bikin ulang apa susahnya? Kalau dataku dicuri gimana? Tanya Brianna. Kamu masih punya cadangan desain yang lebih oke. Untung saja kamu ikutin saranku. Kamu kerja saja yang benar di kantor. Ngedit desain di apartemen aja. Sudah ya aku mau take, lagi syuting. Klik. Panggilan diputus secara sepihak oleh Elena. Elendul! Kebiasaan banget nutup telepon gak salam gak apa. Rutuk Brianna. Hai, dasar artis so cantik. Brianna mengumpat sendiri. Dia baru tersadar hanya dirinya yang ada di ruangan saat istirahat. Brianna melihat jam tangan lalu menoleh ke ruangan Albert. Tampak Albert masih sibuk dengan pekerjaannya. Manusia kaku itu nggak tahu waktu apa. Tapi Doi memang sering makan sendirian di ruangannya, sih. Gumam Brianna. Tak lama seorang office boy membawa troli khusus makan siang untuk Albert. Esti, untuk Pak Albert, ya? Sini biar aku saja yang antar ke ruangan. Brianna menarik troli dari pegangan sang OB. Diketuknya pintu ruangan Albert. Masuk! Sahut Albert. Brianna masuk tanpa menyapa. Dia segera menata makan siang Albert di atas meja sofa. Albert sendiri belum menyadari kehadiran Brianna. Dia berpikir yang masuk ke ruangannya adalah OB. Sudah kutata dengan baik, silakan disantap makan siangnya. Ucap Brianna. Albert menoleh cepat dan kaget sekaligus senang. Bri! Iya, ini aku. Brianna mengedip. Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak tadi, ini aku yang menata. Albert seketika rikuh dan salah tingkah. Sudah beberapa hari Brianna melupakannya, itu pikirnya. Brianna sibuk menerima pengarahan dari senior terutama Bayu. Aku lapar, bolehkah makan siang berdua di ruangan Bapak? Tanya Brianna sopan. Aneh sekali kamu bersikap sopan padaku. Albert membetulkan letak kacamata. Berusaha bersikap biasa saja, padahal dia senang melihat kembali senyum Brianna. Ayo, makanlah. Aku belum lapar. Brianna memajukan bibirnya. Aku tak mau makan sendiri. Makanan ini banyak, loh. 2 porsi. Apa memang sengaja? Untukku? Atau Pak Albert makannya banyak? Aku selalu memesan makan siang double porsi sejak kamu kerja di sini, Bri. Berharap kamu makan siang denganku. Tapi kamu selalu makan siang dengan teman-temanmu. Albert membatin. Kebetulan memang aku selalu pesan double porsi. Ayo, kita makan. Albert buru-buru pindah posisi menuju sofa dan segera menyantap makan siangnya. Dia tak ingin ketahuan jika dirinya sengaja pesan makan siang double porsi demi untuk Brianna. Brianna senang, dia sangat lapar.
Maka dengan lahap Brianna menyantap makan siangnya. Ibu Bayu meninggal, ucap Albert di sela-sela makan. Iya, kasihan. Aku ikut sedih. Kamu jadi tak ada yang menemani di kantor, mengajarimu banyak hal. Sahut Albert. Masih ada yang lain, kok? Jawab Brianna santai. Albert diam-diam mengagumi cara berbusana Brianna ke kantor. Sungguh elegan tapi tetap kasual sesuai usianya yang masih muda. Jangan suka curi-curi pandang, nanti naksir. Celetuk Brianna membuat Albert seketika tersedak dengan wajah memerah. Brianna tersenyum lalu gesit menyodorkan jus sirsak pada Albert. Kacamatamu baru? Tanya Brianna. Albert seketika menunduk. Dia memang memakai kacamata dengan model candi yang dibelikan Dora. Bagus, cocok. Puji Brianna sembari mengacungkan dua jempol tangannya. Wajah Albert semakin memerah. Brianna tak lagi menggoda Albert. Dia merasa kasihan dengan atasannya itu. Ayo, kita lanjut lagi makan siangnya. Nanti keburu yang lain pada masuk. Gak enak aku makan siang satu ruangan dengan atasan nanti dikiranya calon istri. Kikik Brianna membuat Albert tersedak untuk yang kedua kalinya. 2 hari berlalu, Bayu meminjam ponsel Maya untuk menghubungi Albert dari kartu nama yang dia simpan. Alangkah terkejutnya Bayu karena dia mendapat kabar jika event megah desain berlian dimajukan 5 hari. Bayu pun menginformasikan jika dirinya kehilangan ponsel. Seketika Bayu menjadi sibuk dengan desain berlian yang dia copy dari komputer Brianna. Semalaman dia memodifikasi editan desain milik Brianna. Hasilnya sangat memuaskan. Lusa dia kembali pulang karena harus mengurus kepindahan sekolah Maya. Bayu akan segera membawa Maya tinggal bersamanya di apartemen. Tapi mendadak Maya sakit, demam tinggi entah karena apa, mungkin karena sangat kehilangan ibunya saat itu. Hari keempat Bayu baru bisa kembali ke Jakarta. Itu pun malam hari. Tiba di apartemen dini hari, Bayu langsung mengecek hasil kerjanya dan mengirimkan file data pada seseorang lalu menyempatkan tidur selama 2 jam. Esok hari adalah presentasi melalui video konferensi bersama klien VVIP mengenai event desain berlian. Bayu belum sempat membeli ponsel. Dia berencana membeli ponsel sepulang bekerja hari itu. Bayu nyaris kesiangan masuk kantor karena harus mengajari Maya kompor listrik saat hendak membuat sarapan. Bayu segera masuk ke ruang meeting dan berbasa-basi sejenak lalu segera fokus dalam keheningan. Semua peserta event hadir di ruangan. 5 menit kemudian video konferensi dimulai. Ada 7 kandidat perusahaan yang mengikuti event tersebut. 2 di antaranya adalah dari Indonesia. Pearly Diamond dan Crown Diamond. Untuk peserta yang terlambat menyerahkan hasil karyanya mendapat dispensasi khusus dengan alasan yang masuk akal tentunya. Penyerahan data untuk para anggota komunitas VVIP berlangsung tegang. Mereka tampak serius dan sangat antusias melihat berbagai desain yang dikirim oleh ke-7 perusahaan. Tapi kemudian keanehan terjadi. Mereka, para selebritas dan sosialita VVIP seketika riuh dan saling bertanya-tanya. Ada persamaan model dari 2 perusahaan Indonesia. Suasana menjadi tegang saat ketua komunitas membeberkan model yang sama antara Pearly dan Crown. Hiruk-pikuk terjadi. Desain berlian yang sama adalah milik Brianna dengan seseorang yang bekerja di Crown Diamond. Loh, kok bisa? Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Bri, apa kau seorang plagiat? Kau mencuri desain milik orang lain? Milik siapa yang asli? Ruang meeting pun berdengung. Tapi Dane segera menengahi. Begitu pula dengan para sosialita, mereka tidak terlalu peduli siapa yang plagiat atau bukan. Tapi mereka memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengirimkan desain baru dalam waktu 3 hari. Video konferensi tetap berjalan lancar hingga akhir. Tapi ruang meeting Pearly Diamond berakhir riuh. Brianna membeku di tempat duduknya. Tidak mungkin Bayu yang membocorkan desainnya. Dia bisa merasakan ketulusan Bayu.
Tapi kenapa desainnya mirip sekali dengan karyawan Crown Diamond? Cibiran dan tatap meremehkan tertuju pada Brianna. Anak baru sosok mau ikutan event internasional tapi nyuri ide orang lain. Apa dia tidak punya muka? Cibir tanya. Laras tidak berkomentar mendengar ucapan tanya. Dia masih sangsi jika Brianna melakukan kecurangan. Tapi kenyataannya tadi terpampang nyata jika desain Brianna mirip sekali dengan desain perusahaan saingan. Padahal desain berliannya cukup diminati dan menjadi salah satu pilihan utama. Panas dingin tubuh Brianna mendapat sorotan tajam dan bisik-bisik tidak enak dari rekan-rekannya. Bri, kamu ke ruangan saya. Titah Den. Brianna hanya bisa mengangguk tanpa kata, sementara Albert menatap Brianna dengan tatapan iba. Dia yakin Brianna tidak melakukan kecurangan. Bayu, kamu juga ikut ke ruangan saya. Titah Den. Bayu melirik Brianna diam-diam. Dia merasa serba salah saat itu. Semua orang meninggalkan ruang meeting. Brianna berjalan dengan menunduk. Albert menjejeri langkahnya. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Ucap Albert pelan. Sementara itu, Tanya sedang menelpon seseorang. Dia misuh-misuh sendiri di selasar ruangan yang sepi. Diam atau tidak ada lagi makan malam denganku. Apa kau sudah menghapus rekaman CCTV yang kuminta? Bisik Tanya. Ya, tenang saja. Di dalam rekaman tidak ada sosokmu, tapi hanya ada Pak Bayu. Sahut seorang lelaki di seberang telepon. Dia adalah salah satu petugas keamanan Polly Diamond yang bernama Subur. Bayu? Maksudmu? Tanya Tanya. Setelah kamu mematikan komputer Nona Brianna, 1 jam kemudian Pak Bayu menyalakan komputer di meja Nona Brianna. Jelas terlihat dia mencopi file lalu menghapusnya. Jika atasan meminta rekaman CCTV, hanya akan ada Pak Bayu di dalam rekaman. Jelas Subur. Tanya mengerutkan kening. Bayu? Apa yang dia lakukan? Desis Tanya. Apa malam ini kita bisa makan malam lagi? Tanya Subur. Tanya memutar bola malas. Ya, lihat saja nanti, kalau tidak lembur. Tanya mengakhiri panggilan secara sepihak. Gadis licik itu berjalan pelan seraya memiringkan kepala. Tanda dia sedang berpikir lalu menyeringai. Kau bisa menjadi alibiku, Bayu. Desis Tanya licik.